Becky merasa belum siap menjadi ibu. Dia pun berniat memberikan bayinya kepada satu keluarga di San Diego. Diantar oleh kakaknya yang bernama Carl. Saat berhenti sejenak menuju kota tersebut, dia bersama kakaknya mendengar teriakan minta tolong. Mereka pun akhirnya memutuskan akan memberikan pertolongan. Maka teror dan keseraman pun dimulai. Becky menelpon mencari bantuan, namun tidak ada koneksi. Becky dan kakaknya terpisah dalam berantara ilalang. Mereka pun meloncat untuk saling mengetahui posisi. Namun, pada lompatan kedua, tak terlihat lagi. Carl kalap dan berlari mencari adiknya. Terjatuh, melihat bangkai anjing berkalung nama Freddy. Becky yang terpisah bertemu sosok pria bernama Ross yang mengatakan akan menolongnya dan meminta untuk mengikutinya. Sementara Carl, sang kakak, bertemu anak kecil bernama Tobin yang mengatakan, "The tall grass knows everything." Tobin pun berniat menolongnya bertemu Becky. Becky ternyata ditinggalkan oleh Ross. Dan mendadak, Tobin ternyata mengajak Carl ke sebuah batu besar yang terletak di tengah belantara ilalang. Boy, that feels good. Dan memintanya untuk menyentuhnya batu tersebut. Namun ketika hampir menyentuhnya, terdengar teriakan Becky. You'll never find her that way. Carl pun berlari. Pria ini bernama Travis. Dia menunjukkan foto, bertanya pada pemilik pom bensin. Ternyata tidak tahu. Dia melihat mobil Becky dan memeriksanya. Hanya menemukan kue yang sudah membusuk. Dia terus mencari dan memasuki sebuah gereja kosong yang sepertinya sudah lama tak digunakan. Ketika keluar, Travis menemukan buku milik Becky. Akhirnya, dia pun memutuskan mencari dan memasuki hutan ilalang. Takut tersesat, dia mengikat ilalang sebagai tanda. Namun, ilalang tersebut melepaskan diri. Becky! Malam pun datang, dan di saat letih berbaring, dia melihat foto sang istri. Mendadak terdengar. If you don't pay attention, they go away. Dia bahkan tahu bahwa Travis sedang mencari Becky. Travis pun memaksa Tobin memberitahu di mana Becky. Alright. But you gotta stay close. Betapa sedihnya Travis mendapatkan istrinya sudah terbujur kaku menjadi. Namun mendadak Toby menghilang. Paginya Travis mendengar suara Tobin
Anehnya, ternyata Tobin yang ini berpakaian rapih, bersih, dan bersama kedua orang tuanya. Travis mengingatkan agar Tobin tak masuk belantara ilalang. Kedua orang tua Tobin menyusul ke belantara ilalang. Sang ayah pantang menyerah, terus mencari anaknya hingga malam. Dia pun terpisah dengan istrinya dan hanya menemukan batu raksasa. Terdengar teriakan seorang anak minta tolong. Becky pun meresponnya. Becky! Kyle, you in here? I came looking for you. But how did you get here before us? Mereka pun akhirnya semua bertemu. Becky bertanya kepada Travis, kenapa bisa berada di sini? Mereka memutuskan agar terus bergerak mencari jalan keluar. Tobin dengan duduk di pundak melihat bangunan. It's a building, I think. Mereka terus berjalan dan semakin mendekat. Travis mengatakan orang tua Carl amat khawatir kepada mereka berdua saat Travis memegang perut istrinya. Carl, sang kakak, tampak tak suka. Letih berjalan jauh, Becky jatuh dan berdarah. Belantara ilalang pun meresponnya. Di saat kalut, muncullah Ross memberikan pertolongan. Tobin berteriak senang bertemu ayahnya. Travis menyatakan hampir sampai ke gedung tujuan mereka. Ternyata gedung tujuan mereka menghilang. Dan Ross membawa mereka ke batu raksasa. Ross menjelaskan asal muasal batu tersebut dan mengagungkannya. Namun Becky tak suka. Dia hanya ingin jalan keluar dari belantara ilalang tersebut. Ross meminta Carl menyentuh batu tersebut, namun mendadak istrinya Ross menjelaskan bahwa suaminya kini adalah sosok yang jahat. Bahkan dia melihat langsung perbuatan jahat tersebut. Namun Ross berdalih, mereka sudah seperti keluarga di belantara ini. Mendadak Becky melihat penampakan Ross lain dalam benaknya. Ross bersikeras agar mereka menyentuh batu tersebut. Karena Ross tak mengizinkan mereka pergi, Travis pun akhirnya marah dan menyerangnya. Ross jelaskan jika Travis sentuh batu itu, dia akan tahu segalanya seperti dirinya. Ross terasuki dan istrinya pun dihabisi. Di saat mereka tak tahu arah, mendadak Freddy sang anjing muncul menjadi petunjuk. Mereka akhirnya menemukan gedung yang dicari sebelumnya dan memasukinya. Pertengkaran pun terjadi. Carl menyatakan Travis penyebab semua kekacauan ini, meninggalkan adiknya demi menjadi penyanyi rock. Sementara Travis anggap Carl terlalu berlebihan mencintai adiknya. Mendadak terdengar pintu didobrak. Mereka pun naik ke atas gedung. Dan ternyata tak ada jalan lagi untuk melarikan diri.
Di saat bingung, mereka melihat Freddy masuk ke lubang, menemukan jalan keluar. Travis terpeleset, akhirnya jatuh setelah tangannya dilepaskan oleh Carl. Ross akhirnya berhasil naik ke puncak gedung. Becky, Carl, dan Tobin pun melarikan diri. Carl kelepasan bicara menyatakan cintanya. Becky pun marah lalu melarikan diri. Carl akhirnya tertangkap dan kini semua dalam kendalinya. Carl pun berteriak keras saat melihat mayat Travis. Travis tersadar dan menyebut nama Becky istrinya. Travis? Travis menyatakan kakaknya terlalu berlebihan mencintainya. Tapi Travis tak menyalahkannya. I'm glad you didn't listen to me. Becky menjelaskan bahwa dia belum siap menjadi ibu. Travis meyakinkan mereka akan berhasil keluar dan bayinya harus selamat. Mendadak Ross muncul dan meringkus Becky hingga terjatuh. Namun Becky berhasil menancapkan gunting ke mata Ross. Hujan pun turun. Dan hantu-hantu ilalang bermunculan, meringkus dan membuat Becky tak sadarkan diri terbaring di atas rumput. Hantu rumput meletakkan Becky di depan batu raksasa untuk dijadikan tumbal dan persembahan, termasuk juga bayinya. Antara sadar dan tidak sadar, Becky melihat isi lubang yang begitu menyeramkan. Begitu banyak bayi-bayi berteriak. Mendadak dia merasa Carl muncul menolongnya, memberi minum dan memberinya makan rumput yang katanya akan memberikan kekuatan. Becky senang melihat bayinya. Namun semua ternyata Travis begitu takut kehilangan istri dan bayinya, maka tanpa kenal lelah dia terus mencari Becky istrinya. Hingga akhirnya dia menemukan Becky dalam keadaan amat lemah, menyebut bayiku, bayiku. Travis menangis menyadari kandungan istrinya telah tiada. Dan Tobin menyatakan ayahnya yang membunuh bayi itu dan juga membunuh Carl. Dan ayahnya akan terus lakukan ini. Travis menyatakan dia takkan biarkan Tobin disakiti ayahnya. Travis pun berteriak menantang Ross yang dia yakin sedang bersembunyi. Perkelahian pun terjadi. Travis tumbang terhujam tulang di perutnya. Ternyata Travis masih dapat bangkit dan menyerang Ross kembali. Hingga akhirnya Ross tumbang tak berkutik dijerat akar rumput. Saat Travis memeluk istrinya, mendadak terlintas sesuatu di benaknya. Sepertinya solusi untuk menyelamatkan istrinya. Tobin melarang Travis menyentuh batu itu, namun tak mampu dia mencegahnya. Tobin tak tahu bahwa dengan sentuhan itu dia akan tahu segala rinci tentang belantara ilalang ini. Travis meminta Tobin mengikutinya. Mereka pun berlari, berpacu dengan waktu. Travis menyerahkan kalungnya dan memerintahkan Tobin agar melarang mereka masuk ke hutan ilalang. Dalam sekejap, ini Tobin berada di suatu ruangan. Dia berjalan perlahan, masih bingung dengan keberadaan dirinya.
Ketika pintu terbuka lebar, dia pun berlari sambil berteriak, "Jangan masuk ke sana." Tobin meminta agar Becky dan Carl jangan dengarkan permintaan tolong itu Get back in dan the car. segera You have pergi. to go. Tobin pun menyerahkan kalung pemberian Travis kepada He said he Becky. got this from Travis. Travis? I'll explain later, I promise. Where are you? Help! I'm lost in here. Pesannya nih ya, bahwa sikap berlebihan itu memang tidak baik. Sang kakak terlalu berlebihan mencintai adiknya, Carl terhadap Becky, yang akhirnya membuat si Travis, suaminya Becky, menjauh bahkan sampai beda kota sama istrinya. Begitupun Travis, karena berlebihan dalam mengejar karirnya menjadi penyanyi rock ternama, sehingga meninggalkan sang istri dalam waktu lama, yang akhirnya membuat istrinya merasa belum siap menjadi ibu dan bahkan akan mengadopsikan anaknya kepada orang lain. Film ini merupakan cerminan kehidupan nyata sehari-hari. Banyak hal menjadi berantakan karena sikap atau tindakan berlebihan. Makanya nih ya, janganlah berlebihan untuk apapun juga. Karena berlebihan akan mendatangkan ketidakbaikan dalam hidup. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.